Dipersembahkan oleh Didukung oleh Karena tadi pertanyaannya itu carbon capture itu nanti debat keempat tanggal 21 Januari. Tapi saya tahu itu kan untuk menghindari tidak adanya regulasi sekarang ini agar tidak lagi terjadi penggundulan karena food estate seperti yang terjadi. Saya sekarang mau bertanya dalam topik ini. Di dalam visi dan misi Anda disebut kalau rasio pajak dinaikkan menjadi 23%. Dalam simulasi kami, angka itu hampir tidak masuk akal. Karena pertumbuhan ekonomi bisa 10. Padahal selama ini pertumbuhan ekonomi 5-6 gitu. Itu kalau Anda bisa menaikkan rasio pajak sampai segitu bisa 10%. Lalu bagaimana Anda mau menaikkan pajak? Orang mau insentif pajak aja orang tidak ngambil. Yang namanya menaikkan rasio pajak dan menaikkan pajak itu beda. Satu, gimana caranya menaikkan penerimaan pajak atau menaikkan rasio pajak? Saya tadi sudah bilang di segmen sebelumnya, kita akan membentuk badan penerimaan pajak dikomandoi langsung oleh Presiden, sehingga akan mempermudah koordinasi dengan kementerian-kementerian terkait. Itu. Jadi DJP dan Bea Cukai akan dilebur jadi satu, sehingga fokus dalam penerimaan negara saja, tidak akan mengurusi lagi masalah pengeluaran. Lalu sekali lagi digitalisasi penting. Saya melihat di Kementerian Keuangan juga sudah menyiapkan, tapi mungkin aplikasinya masih pada tahap testing and enrichment. Kita melihat sudah ada core tax system yang akan disiapkan. Ini nanti akan mempermudah proses bisnis, mempermudah proses administrasi, memperbaiki pelayanan pajak. Misalnya sekarang nanti ketika sistemnya itu keluar, ketika kita akan melaporkan SPT tahunan, kita tidak perlu lagi mengisi dan menghitung karena sistemnya sudah pre-populated, sehingga tinggal klik, tinggal konfirmasi, selesai. Mempermudah. Lalu untuk masalah pertumbuhan ekonomi, Pak, tadi saya bicara masalah hilirisasi, bicara masalah investasi. Sekali lagi Pak, tadi saya baru bicara masalah nikel, kita belum bicara masalah tembaga, boksit, timah, tembaga, bioetanol, bioaftur, biodiesel. Kita kalau serius ya Pak ya, kita benar-benar bisa menjadi raja energi dunia Pak. Tapi kita harus serius dan harus fokus dan harus ada keberlanjutan dan penyempurnaan. Apa sih perbedaan antara penerimaan pajak dan tax ratio? Anda bicara 23%, 23% dari apa ini? Kalau Anda bicara bahwa beda antara penerimaan pajak dan rasio atau tax ratio pajak. Kan kalau persen kaitannya dengan PDB, apa 23% dari APBN atau apa? Kalau 23% dari APBN itu salah. Karena sekarang aja sudah 82%, dengan tax ratio sekarang hanya 10,5, sumbangan terhadap APBN itu 20%. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh. Rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Karena kita sudah berkali-kali nawarkan teks amnesti juga tidak jelas hasilnya. Kemudian teks pajak itu, insentif pajak sudah ditawarkan oleh pemerintah, benar tidak Pak yang mau? Karena diperas-peras juga jadi alat nego di kantor pajak. Nah oleh sebab itu ini harus jelas, 23% dari apa selesai. Klarifikasi tadi adalah tax ratio dan menaikkan pajak Pak, itu beda. Kita ini tidak ingin berburu di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Sekarang NPWP, yang punya NPWP ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Kita tidak akan memberatkan UMKM yang di bawah omsetnya 500 juta, pajaknya 0. Pengen modal 200 juta, tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak.
Terima kasih. Ya, debat panas terjadi barusan ya kan ya. Kita melihat ada debat yang hangat, panas, atau saya tidak tahu itu benar-benar panas apa tidak nanti. Iya, tapi saya cukup menikmati begitu ya, Cukup adu menikmati argumentasi antara terkait dengan keduanya. pajak ya. Iya. Sebetulnya kalau lihat yang tadi itu ada seperti apa namanya itu posisi yang tertukar begitu ya. Yang satu lebih kalem, yang tiga malah sukanya nyerang gitu loh kan. Agak ketukar kayaknya posisi gitu. Padahal Oke. orang menyangkanya satunya yang akan banyak menyerang, tiganya mungkin akan Baik. kurang lebih sama lah dengan Ya. dua itu, cuman dengan ada sedikit kelebihan gitu. Ya. Kenyataannya kalau kita lihat dari debat-debat tadi, Oke. 3 dengan 2 itu yang justru seling kali adu argumen lah kira-kira begitu. Itu Bang Rey melihat soal strategi, tapi saya ingin bertanya ke Mbak Nina, substansi soal pajak. Pajak itu kan sensitif ya Mbak ya. Kalau semua orang dipajakin pasti tidak suka sebetulnya kalau boleh memilih. Yang disampaikan tadi itu menjawab masalah kita Indonesia soal pajak atau seperti apa kalau menurut Anda? Yang jelas tax ratio itu kan sekarang sekitar 10,5% itu menurun kan dari katakanlah 20 tahun terakhir, 10 tahun terakhir begitu ya. Artinya apa? Tidak mudah untuk melakukan program, katakan tax amnesty sekalipun, itu tidak sukses untuk menaikkan tax ratio sehingga awalnya kan mau ke 20% gitu. Ya. Jadi bayangkan 10 tahun yang lalu bicara mau 20%, sekarang malah 10% gitu kan. Jadi artinya tadi dikatakan 23% dari mana begitu. Lah 23% itu dijawabnya dengan membentuk badan penerimaan pajak. Semacam Dipisahkan dengan RS yang di Amerika Serikat itu mungkin ya dipisahkan maksudnya ya? Jadi revenue-nya itu dipisahkan dari kalau sekarang di bawah kan Menteri Keuangan, sekarang dikeluarkan menjadi badan yang langsung bertanggung jawab pada presiden. Ya, tapi kalau kita melihat secara logika itu kan baru kotaknya ya, jadi baru office-nya. Yang kita bicarakan behavior dari orang yang mau bayar pajak gitu kan. Ini ya nggak mungkin gitu ya. Nggak mungkin dalam arti 5 tahun apa iya bisa. Kalau 2-3% seperti Pak tadi sampaikan Pak Mahfud kan, 2-3% itu apa? Coba jelaskan. Nah, itu nggak dijawab. Jadi yang dijawab adalah akan dibuat office, tapi apakah office itu langsung menjamin akan menaikkan? Ya belum tentu kan, karena kita tahu selama 10 tahun terakhir, 20 tahun terakhir lah kita tarik gitu ya, nggak mudah menaikkan rasio pajak kepada PDB. Kenapa yang realistis berapa sebenarnya kenaikan? Bukan realistis, kita bandingkan dengan tetangga kita atau di kawasan itu yang kira-kira 20% kan. Kita punya kan 10% itu jauh sekali, bahkan menurun ya rate-nya 10 tahun terakhir. Itu kan mengkhawatirkan dalam artinya walaupun pertumbuhan kita tinggi, tapi pajak kita itu revenue-nya tidak naik secara rasio. Gitu kan. Itu sangat berbahaya. Kenapa? Artinya kita harus bayar dari mana pengeluaran kita, utang terus, maka utangnya tumbuh deras. Nah ini yang nggak keluar kan, ujungnya itu adalah utang membengkak karena target pajak secara rasio itu tidak tercapai. Maksudnya Mbak Nina, maaf saya mau sederhanakan, maksudnya banyak warga negara Indonesia yang tidak suka bayar pajak atau mengemplang begitu ya? Yang kata-kata mengemplang itu kan sebetulnya kan kita tahu besar sekali masalah pajak. Dulu ada Gayus, setelah Gayus ada siapa lagi gitu. Jadi besar sekali yang mau ditarget oleh Pak Mahfud kan sebetulnya, dan juga seluruh audiens tentang ekonomi itu tahu sekali bahwa pajak itu hal yang sulit dicapai, bahkan sudah punya tax amnesty 2 kali nggak tercapai juga. Jadi berarti program untuk menjaring pajak nggak boleh di kebun yang sama, harus memperluas ekspansi kepada basis pajaknya ya. Jadi jangan hanya menaikkan rate kan, tetapi menambah orang yang bayar. Nah jumlahnya naik, tapi ternyata rasionya nggak, berarti kan ada terlalu banyak lah katakanlah pembebasan pajak kah gitu. Jadi sumber-sumber pajaknya malah berkurang. Pada saat kemarin kan kita kasih insentif, artinya pajaknya dipotong lagi. Jadi kan dilema di pajak itu adalah pemerintah ingin kasih insentif untuk sektorial, pajaknya yang dipotong, misalnya rumah, mobil gitu kan. Pada waktu COVID itu ya? Itu jelas kan, jadi revenue ke situ. Tapi dari segi penguasaan bagaimana Mbak Nina menilai? Dari apa? Dari segi penguasaan isu dan masalah, bagaimana Anda menilai? Kalau ini saya lihat jawabannya sebatas berhenti, tadi yang saya katakan on the surface, jadi berhenti pada ya mari kita buat institusi baru yang namanya Badan Penerimaan Pajak terpisah dari Menteri Keuangan. Jadi masih wacana besar jadi begitu ya? Jadi wacana besar yang kalaupun office itu ada, tapi behavior, perilaku orang bayar pajaknya berubah nggak? Perilaku orang yang menarik pajaknya, ya gayusnya itu kan, kalau di masa lalu kita sebut gayus-gayus gitu kan, itu masih begitu nggak begitu? Karena walaupun ada sistem,
yang katanya pakai pajak itu, Yeah. dan seterusnya. Kalau behavior pelaksananya masih korup, ya seperti yang Pak Mahfud kan maunya ke arah sana 2-3%, sulit gitu ya. Oke. Gitu itu jadi isunya sebetulnya di situ, tapi yang dijawab sebatas office-nya dibuat Yeah. gitu. Oke. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.